Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Siapkan hati, kita akan angkat dulu sebuah pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kembali kami datang kepadamu, berterima kasih buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Dan malam ini kami kembali di ibadah wanita. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita. Segala kuasa iblis yang akan merebut firman-Mu kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam kaum wanita yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, Stop Jadi Cubir Iblis. Setiap hari seringkali tanpa kita sadari, dengan mulut kita ini kita dipakai oleh iblis. Satu contoh, kita bisa saja dipakai untuk mengintimidasi seseorang, untuk mengejar seseorang, sehingga oleh perkataan kita orang menjadi sakit hati, terluka, bahkan mungkin berputus asa dan berputus pengharapan. Salah satu contoh kita akan buka di dalam kitab Ayub pasal yang kedua ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini adalah perkataan seorang istri Ayub. Padahal kita tahu siapa Ayub. Ayub adalah seorang yang soleh, seorang yang takut Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mengasihi keluarga, seorang yang peduli terhadap kesejahteraan keluarganya. Buktinya, setiap kali anak-anaknya habis berpesta, Ayub selalu membawa korban persembahan, memohonkan ampun kepada Tuhan. Ayub berpikir jangan-jangan dalam pesta itu anaknya berbuat dosa, sehingga dia berdiri sebagai imam untuk memohonkan ampun kepada Tuhan. Begitu takut dan cintanya Ayub bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada keluarganya. Namun satu saat Tuhan izinkan Ayub mengalami masalah. Iblis dia memohon kepada Tuhan untuk menguji, mencobai Ayub. Iblis berkata, Ayub dia soleh, takut Tuhan karena diberkati. Coba kalau dia nggak diberkati Tuhan, pasti dia meninggalkan Tuhan. Dan betul, ketika iblis mencobai Ayub, dalam satu hari Ayub kehilangan seluruh anak-anaknya dan hartanya. Itu bukan musibah yang ringan, itu adalah musibah yang berat. Bayangkan seorang kepala rumah tangga yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang diberkati, tiba-tiba anak yang adalah kebanggaan, penerus masa depannya
semua mati dalam satu musibah bersamaan, dan di hari yang sama seluruh hartanya habis. Saudara, kalau orang tidak hidup dekat Tuhan, dia bisa gila, dia bisa stres. Tetapi lihatlah, Ayub, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dan masalah pertama belum teratasi, sudah datang masalah kedua. Tiba-tiba sekujur tubuh Ayub, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kena bara. Bara itu adalah semacam borok, sehingga Ayub merasa gatal yang luar biasa. Dia garuk siang dan malam, dia merasakan gatal itu. Sampai-sampai dia harus mengambil beling supaya bisa menggaruk, saking gatalnya itu kulit. Saudara, kita bisa bayangkan betapa menderitanya hidup Ayub. Tetapi di saat seperti itu, orang yang paling dekat adalah istrinya. Dia katakan apa? Masih bertahankah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, di saat Ayub butuh penghiburan, di saat Ayub butuh orang yang membangkitkan semangatnya, justru di situ dia mendapatkan ucapan yang bagaikan racun, bisa menyeret Ayub ke dalam dosa. Meninggalkan Tuhan berarti neraka. Nah, pada malam hari ini firman ini mengingatkan kepada kita. Biarlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai anak Tuhan, kita memakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menjadi juru bicara iblis. Di dalam Amsal 12 ayat 18 bagian B saja saya bacakan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Seorang wanita yang bijak, perkataannya akan membangun, menghibur, memberi semangat. Bukan malah sebaliknya, seperti istri Ayub tadi, mati saja. Gitu kan? Tinggalkan Tuhan. Buat apa beribadah? Buat apa cari Tuhan? Toh hidupmu begitu-begitu saja. Itu adalah satu perkataan yang membawa kebinasaan buat orang lain. Nah, kalau kita baca juga di dalam Kolose 4 ayat 6 bagian A, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Dan di sini dikatakan jangan hambar. Berarti hambar itu kan tidak ada rasa, ya, asal ngomong, berkata sia-sia. Padahal di dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan sampai kita mengeluarkan kata sia-sia, karena semua perkataan kita diperhitungkan oleh Tuhan di hari penghakiman nanti. Maju ke Efesus 4 ayat 29, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, dengan perkataan kita, Tuhan mau orang lain yang mendengar beroleh kasih karunia, diberkati. Itu contoh yang pertama. Siapa yang jadi juru bicara iblis? Istri Ayub. Yang kedua, siapa yang jadi juru bicara iblis? Sarah. Saudara, Kejadian 16 ayat pertama, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Padahal Sarah sudah dipakai iblis untuk jadi juru bicaranya untuk menjerumuskan Abram. Abram kan sudah mendapat janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan. Keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan itu janji Tuhan kepada Abram. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai istri seorang Abram, seharusnya dia juga tahu janji itu. Tapi ketika dia menantikan anak itu tidak kunjung datang, dia malah menyuruh suaminya untuk berbuat zina dengan hambanya yang bernama Hagar. Pada firman Tuhan,
jelas katakan bahwa berbuat zina itu adalah dosa. Kita melihat contoh di dalam Kejadian 6, Tuhan membinasakan bumi ini di zaman Nuh dengan air bah juga karena orang-orangnya kawin mengawinkan. Jadi semaunya, tidak ada kekudusan. Tuhan membinasakan. Nah, saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin orang yang berzina dapat menghampiri Allah. Nah, Sarah tahu kebenaran itu. Abram pasti juga tahu. Tetapi demi mencapai satu tujuan, supaya cita-citanya punya anak ini terkabul, dia rela untuk berbuat dosa. Bahkan yang menjerumuskan adalah istrinya sendiri. Berapa banyak ibu-ibu, wanita, bukan hanya kepada suami, mungkin kepada anak, kepada kerabat, kepada kawan, justru mendorong untuk berbuat dosa demi tercapainya satu cita-cita. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Hawa, wanita pertama, saudara. Jadi contoh-contoh ini semua bukan orang di luar Tuhan. Mereka adalah semua orang yang kenal Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dari Kejadian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Saya garis bawahi di sini. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, kita semua tahu dalam Kejadian 2 ayat 17 bahwa Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan satu buah. Semua buah yang ada di taman itu boleh dimakan. Hanya satu buah pengetahuan baik dan buruk itu nggak boleh dimakan. Tetapi, saudara, ketika melihat buah itu menarik, Hawa mencoba. Ya, apalagi ketika dibujuk oleh ular, ya, oleh iblis. Oh, kalau kamu makan, kamu tidak mati, kamu akan sama dengan Allah. Dia coba-coba. Dan ketika Hawa mencobanya, dia memberikan itu kepada suaminya, saudara. Dia mungkin bilang, ini enak kok, coba saja. Nah, maka Alkitab mencatat Adam pun memakannya. Seharusnya sebagai penolong wanita, dia mengingatkan, firman Tuhan bilang, kita nggak boleh petik pohon itu. Ini malah sebaliknya, dia yang menyuruh suaminya untuk berbuat dosa. Nah, saudara, siapapun kita, tanpa kita sadari mungkin kita pun sering berlaku seperti Hawa. Mendorong orang lain, sudah tahu itu salah, kita membiarkan, itu namanya dosa. Kita sudah jadi juru bicara iblis. Nah, yang keempat, Isabel. 1 Raja-Raja 21 ayat 7 bagian A, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Ayat 10. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah ia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Di sini Isabel jadi juru bicara iblis. Diceritakan Ahab dia menginginkan kebun anggur Nabot yang ada di sampingnya. Nabot tidak mau menjualnya dan memberikannya karena itu kebun warisan. Adat istiadat bangsa Israel tidak boleh menjual, mengalihtangankan warisan kepada orang lain. Dan Ahab seharusnya tahu karena dia raja Israel. Tetapi ketika Ahab tidak mendapatkan itu, dia bersedih hati. Ketika dia bersedih hati, istrinya melihat. Istrinya tidak berkata, udahlah kita beli kebun di lain tempat bisa, kita kan raja. Tidak, tapi sebaliknya, kamu kan raja. Masa dengan begitu saja kamu tidak bisa memilikinya? Lalu istrinya merancang. Untuk apa? Menfitnah Nabot. Mereka bilang bahwa Nabot ini telah menghujat raja dan Allah, sehingga dilempari batu sampai mati. Nah, saudara, sehingga ketika Nabot mati, kebun anggur itu diambil oleh Ahab. Di sini kita melihat, saudara, Isabel jadi juru bicara iblis dengan menasihati suaminya, menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Di dalam ayat yang ke-25, kejahatan Ahab itu karena bujukan
istrinya. Nah, saudara, apapun alasannya tetap saja Ahab terjerumus di dalam dosa. Jangan sampai ibu-ibu kita seperti Isabel, jadi juru bicara iblis dengan cara menasihati orang untuk menggunakan kekuasaan semena-mena. Terakhir, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 2. Kisah Rasul 5 ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Di sini diceritakan tentang siapa? Safira. Safira tahu kalau suaminya Ananias itu membawa uang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Tuhan. Bohong, ya. Istrinya tahu tapi membiarkan. Nah, apa yang terjadi? Suaminya berdosa, seketika itu juga mati di depan rasul-rasul. Istrinya pun berdosa karena dia sudah menyembunyikan kebohongan. Seharusnya ketika dia tahu suaminya berbohong, dia mengingatkan. Ini tidak, dua-duanya sepakat untuk berbohong. Safira jadi juru bicara iblis dengan mendukung perbuatan Ananias suaminya, menyembunyikan apa yang bukan haknya. Jadi saudara, apapun yang bukan hak kita, kalau kita tahu entah itu anak, entah itu suami, itu bukan haknya, kita larang, itu bukan hakmu. Ya, jadi kita boleh menjadi juru bicara Tuhan, bukan juru bicara iblis. Nah, baiklah firman Tuhan malam ini, biarlah boleh mengingatkan kita kembali, supaya kita pakai mulut kita untuk menjadi berkat. Saya percaya kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan firman malam hari ini. Kita akan sama-sama akhiri di dalam doa. Kita angkat pujian menyenangkanmu. Sesuai doa kita malam ini, biar kita menjadi wanita yang bisa menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu sudah selesai dibentangkan. Kiranya Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Di masa yang sukar ini,
Biarlah kami tetap menjadi juru bicara surga. Kami tidak menjadi juru bicara iblis yang menjerumuskan orang di sekeliling kami, membiarkan orang di sekeliling kami untuk berbuat dosa demi mencapai satu tujuan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, biar kami menjadi hati yang senantiasa dikuduskan, hati yang senantiasa takut Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, boleh memiliki perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Berkati seluruh wanita yang sudah mendengar firman-Mu malam ini. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, dan biar lewat kehidupan kau wanita, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah wanita malam ini.